Pak Ustadz Jupen, mangga. Oh, siapa ini baru kedengar suaranya nih. Ya, sok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Mulia, Bapak Haji Imam Mutawakil SAG MSI. Yang terhormat dan belum kelihatan Bapak Penghulu Pak Haji Ahmad Syafi'i. Ada. Oh, ada. Dia kelihatannya belum muncul. Dan yang saya hormati para peserta Binwin virtual Zoom meeting ya malam ini. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, yang saya hormati dan Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak kesehatan sehingga kita dapat beribadah ya, diawali sholat isya, taraweh, dan dilanjut dengan binwin mandiri melalui Zoom meeting yang mudah-mudahan kesemuanya Allah limpahkan keberkahan dan juga pahala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, terlebih kepada kita selaku umat sampai zaman. Amin. Hadirin para peserta yang berbahagia, para panitia dan juga pemateri dan juga koordinator yang Bapak Kepala KUA yang saya hormati. Sebelum acara dimulai, dari segi acara pembukaan juga sambutan materi dan doa diawali dari saya selaku pembawa acara. Selamat datang pada semuanya para peserta Binwin Zoom meeting, yakni para peserta ini udah ada berapa orang Pak nih? Ada 17 orang. 17 orang. Ini ada yang 17 orang kurang lebih. Dan peserta masih ditunggu ya untuk semua bergabung. Tadi ada yang WA ke saya, yang Kang Usep tuh dari Ganda Soli. Dia ada halangan dan calon istrinya ikut katanya. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting bagusnya semuanya atau ada perwakilan. Dan insya Allah calon istrinya ikut dalam Zoom meeting. Kita akan dimulai mungkin nanti jam berapa Pak? Jam 8 seperempat ya? Ya. Atau ya jam 8. Jam 8 seperempat. Sambil menunggu teman-teman yang mau bergabung dan juga kesiapan dari pemateri insya Allah udah siap, sambutan udah siap. Mengawali dari semuanya, saya pembawa acara ya. Tolong ikuti dengan baik karena ini bagian daripada terpenting calon pengantin. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini kita gunakan yang secermat mungkin, yang sehebat mungkin kaitan dengan materi kemarin yang awal luar biasa dan juga materi ini insya Allah sangat luar biasa karena pakarnya masing-masing. Dan untuk para peserta bisa langsung bertanya kalau ada pertanyaan, artinya bisa langsung acungkan tangan atau instruksi atau apa yang akan ditanyakan, atau nanti ada sesi pertanyaan khusus. Dan mudah-mudahan dari melalui Zoom meeting ini para peserta dapat paham apa artinya rumah tangga, apa artinya manajemen rumah tangga, apa artinya hidup sederhana dan hidup mandiri, dan semua akan dibahas oleh Bapak pemateri. Sambil menunggu teman-teman kita yang harus gabung, dan kalau ini tolong dikasih tahu cepat segera gabung, masih ada waktu beberapa menit ya untuk acara ini ya.
Pengen ada suaranya Pak Penghulu, Pak Haji, ada ya? Siap. Ada, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak Haji selaku koordinator sama dia udah siap. Saya pengen dari para peserta nih dari mana aja, sesuai dengan kemarin dituliskan nama dari mana, nikah tanggal berapa, dan juga golongan darah bila perlu dituliskan aja, mangga. Dari mana nih peserta? Yang siapa nih? Kang Ade lah. Halo? Udah ada berapa orang nih Pak? Ada 23, 24. 23. Ya, bertambah. Bertambah alhamdulillah ya, sambil datang menunggu. Diusahakan ikut semuanya karena ini kesempatan yang baik, bukan baik, sangat baik bahkan. Terobosan dari KUA Karamat yang sangat luar biasa. Tolong disambut dengan baik dan ikut bergabung, kecuali yang halangan. Masih ada waktu ya dari saya selaku pembawa acara ya. Nanti kita mulai resminya jam 8:15 dan kita persiapkan buat yang banyak yang dipersiapkan ya, dari catatan boleh ya para peserta, atau sebentar dulu. Sambil ngemil-ngemil barangkali, mangga nyantai aja. Apa kata Pak Penghulu mah? Sersan, serius tapi santai ya. Oke, Pak. Di awal sudah saya kasih apa namanya tuh iklan tadi sore-sore ya. Itu tentang Sayyidah Nada. Barangkali ada yang perlu nih, warga. Oke, udah di atas 20 berarti cukup antusias, sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan hasilnya akan sangat luar biasa. Mengawali dari para pemateri ya, dari saya juga ada yang disampaikan. Ada rumah tangga yang pengen bahagia dunia akhirat. Saya pernah membaca buku para ulama yang pertama ya, untuk peserta Binbin nih. Pertanyaannya, pengen nggak rumah tangga bahagia dunia akhirat? Mohon dijawab. Pengen. Oh, pengen, alhamdulillah. Berarti satu orang yang pengen nih. Nggak ada yang lainnya dah? Pengen, Pak. Oh, pengen, oke. Pasti jawabannya pengen atau ingin bahagia dunia akhirat. Oh, Saya Pak. kasih tahu, yang pertama adalah suka sama suka. Cak bahasa Inggrisnya sarua bogohna ya. Tidak dipaksa oleh ayah, tidak dipaksa oleh ibu, tidak digerebek hansip ya, tidak digerebek pemuda, dan ini suka sama suka, insya Allah bahagia dunia akhirat. Yang kedua, bahagia dunia akhirat rumah tangga berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Nanti kita punya pekerjaan apa ya, suami tolong dukung. Minimal istri itu berdoa buat suami, dan doa istri itu sangat luar biasa untuk menentukan karir suami ya. Jadi suami kerja, suami usaha, istri jangan tidur terus, minimal berdoa dan dukung. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Ini hanya abstrak aja, nanti diperketat, diperdalam oleh Bapak pemateri. Yang berikutnya, yang ketiga adalah rumah tangga bahagia dunia akhirat. Ini kira-kira menerima kekurangan masing-masing. Ini yang sering terjadi perpecahan rumah tangga. Istri di depan suami pasti ada kekurangan. Suami di depan istri ada kekurangan pasti. Nah, kekurangan inilah
nggak boleh orang lain tahu, ya. Apalagi lapor polisi, lapor suami saya bla bla bla, nggak boleh, ya. Jadi kekurangan inilah terima, karena ini adalah udah pilihan Allah, ya. Bahwa rumah tangga itu pernikahan kita insya Allah pilihan kita dan hakikatnya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kekurangan, kelebihan masing-masing dalam rumah tangga. Jangan sampai kenegatifan istri, kenegatifan suami sampai orang lain dikasih tahu, ya. Apalagi ngagorok masa pikir, halo 1 2 3 bla bla bla, jangan. Dan itu sangat tidak benar, ya. Dan kalau itu terpaksa dilakukan, berarti tidak akan bahagia rumah tangganya, baik dunia atau akhirat. Yang terakhir, rumah tangga bahagia dunia akhirat adalah sholat 5 waktu berjamaah, ya. Nanti para peserta binwin mau nikah sesuai tanggal, ada 15, 16, ya. Dan tanggal seterusnya itu diawali dengan syahadat, istighfar, dan tolong ikutin. Jangan Pak Kepala KUA atau yang menikahkan syahadat istighfar, para peserta hadir, syahadat istighfar, yang bersangkutan diam saja. Jangan. Karena awal daripada pernikahan, kita baca syahadat, baca istighfar. Dan syahadat istighfar inilah tolong diimplementasikan dalam rumah tangga. Karena syahadat ini adalah aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sangat luar biasa itu mau nikah, kita ada syahadat, ada istighfar, dipandu oleh yang menikahkan, baik Pak Penghulu. Para peserta binwin ya, kita dimulai, ini udah lewat dari jam 8:15. Udah Pak? Ya. Udah kelihatan nggak? Sudah. Ya, kita mulai mengawali dari rangkaian acara binwin virtual ini. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keramat Mulia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Mutawakil SAG MSI. Kami silahkan. Enggak. Baik, terima kasih pembawa acara Pak Saripudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuridin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Penghulu KUA Kecamatan Keramat Mulia yang dalam hal ini menjadi narasumber dalam bimbingan perkawinan angkatan kedua. Yang kami hormati rekan KUA Pak Saripudin dan yang lainnya. Yang kami hormati adik-adikku para calon pengantin yang insya Allah sedang berbahagia. Puji dan syukur kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah di malam ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita selalu oleh Allah diberikan kesempatan beribadah kepadanya di bulan yang penuh rahmat ini. Dan juga kesempatan bahwa saat ini kita bisa mengikuti bimbingan perkawinan yang saya lihat di daftar peserta sudah hadir 38 orang. Luar biasa. Luar biasa, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus selalu ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para calon pengantin, yang pertama tentu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik semua calon pengantin yang kami lihat tetap memiliki semangat untuk thalabul ilmi, mengikuti rangkaian kegiatan
di KUA Kecamatan Keramat Mulia. Walaupun tadi ada yang izin lagi bekerja tapi akan mengusahakan tetap ikut, ada yang agak terlambat atau ada yang hadir hanya salah satunya, itu upaya itu tentu kami sangat apresiasi. Kenapa adik-adik para calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan ini? Tentu karena yang pertama ini sebenarnya sebuah prosedur yang wajib sebenarnya. Yang kedua, materi-materi ini mudah-mudahan bisa jadi tambahan bekal buat adik-adik untuk mempersiapkan diri, mematangkan diri dengan menambah wawasan, menambah pengetahuan. Tentu harus dipersiapkan dirinya, dipersiapkan bekalnya. Salah satunya mengikuti bimbingan perkawinan ini. Jadi mudah-mudahan tujuan BIMWIN untuk memberikan pengetahuan, membekali mental dan wawasan, menjadikan kalian lebih siap dalam pernikahan. Jadi mohon bisa mengikuti rangkaian bimbingan perkawinan ini. Yang penting mangga ikuti, karena Pak Penghulu ini salah satu dari sedikit penghulu yang ada di Kabupaten Kuningan yang sudah di BIMTEK. Jadi beliau adalah fasilitator bimbingan perkawinan. Jadi diklatnya khusus untuk dalam setiap bimbing di tiap KUA di Kabupaten Kuningan itu beliau sering diminta untuk memberikan materi bimbingan perkawinan. Gitu. Jadi sudah bersertifikat yang insya Allah materinya termasuk materi yang unggulan. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Keramat Mulia yang telah menyampaikan sambutannya terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para catin, terlebih protokol kesehatan tadi yang sudah ditandatangani lewat di atas materai, dan bahkan di situ kalau tidak mengindahkan, petugas bisa meninggalkan tempat sebelum pernikahan. Maka itu jangan sampai terjadi dan mohon diindahkan dari sambutan Kepala Kantor Usaha Kecamatan Keramat Mulia. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia dan juga para peserta BIMWIN yang saya hormati, menginjak pada acara inti yakni pembinaan perkawinan yang akan disampaikan oleh Pak Penghulu, Bapak Haji Ahmad Syafi'i. Kami silahkan. Pak Penghulu malah keluar nih, ada trouble. Masuk sama Pak Jupen dulu atau sok? Ya. Sambil menunggu Bapak pemateri yang telah dijadwal, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Keramat Mulia bahwa malam ini pemateri beliau yang tadi juga sudah dikatakan cukup handal dan penting disimak buat pembekalan kita. Dan di awal tentang nervous, grogi dan lain sebagainya, tentu saya juga bisa menyampaikan sedikit untuk tidak nervous, kembali kepada Al-Quran aja. Salah satunya Rabbis Fahli Sadri wa Yassirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan pasti berbicara apapun kita lantang sesuai kehendak, baik dalam pelaksanaan ijab kabul, tunai saya terima, kontan abdi nampi, bahasa Inggris I love you, you love me. Jadi intinya bahwa jangan sampai kita grogi. Salah satu tidak grogi, saya tekankan kepada calon pengantin laki-laki ya. Pagi kita mau akad nikah, tolong malamnya jangan gapleh. Ya, itu hampir sebagian besar ada teman kita yang ke rumah, intinya ngajak gapleh, ngajak main domino dan sebagainya.
Jangan sampai kita melaksanakan hal seperti itu. Karena pernikahan adalah sakral banget. Berarti kalau nanti grogi pasti penting lagi segaplehan lah. Jadi mohon diingatkan itu ya. Yang ketawa pasti suka gaple itu. Nah, jadi intinya mah kita sholat hajat ya malamnya meminta kepada Allah terkait pelaksanaan nikah, tidak ada suatu halangan apapun terkait rumah tangganya sesuai harapan kita, harapan kru KUA, sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Jadi terpenting sholat hajat ya, meminta kepada Allah. Saya jamin itu tidak akan terganggu apapun, tidak akan terganggu dengan nervous. Di samping tadi dari Pak Kepala KUA, dari Pak Penghulu tentang istirahat dan sebagainya setuju. Cuman kembali ke syar'i, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sambil menunggu Pak Penghulu. Kalau mau tahun apa tahun tuh? Allahumma janibna eta bae doana. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Halo Pak Penghulu, masih belum siap? Belum. Belum siap ya. Nah, jadi tadi kita lanjutkan di Teteh ya, di AA, para calon pengantin. Besok mau nikah, tolong bermunajat berdoa kepada Allah ya, biar semuanya lancar. Karena dalam agama kita udah hebat banget. Butuh sholat hajat, ampuni dosa, sholat tahajud. Milih usaha apa nih setelah nikah? Istikharah. Jadi sangat luar biasa nanti ya. Makanya yang sudah biar berlalu, kita awali hidup baru berumah tangga. Semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita disamper sama teman-teman yang sangat antusias karena kita mau nikah, mau melekan, dan dia ngajak gapleh. Nah, kita sediakan gapleh, mangga, sediakan cek kopi, mangga. Tapi, sorry bro, saya ada pegawaian, tinggal gitu aja. Ya, nanti kalau perlu apa-apa ada adik saya, ada kakak saya, mangga. Pokoknya kita melekan. Nah, cuman sorry, saya mah ada pekerjaan. Jangan sombong. Sorry, saya mah, ya. Pak Penghulu udah hadir? Udah, belum ada Pak. Di sini udah ada. Halo Pak Penghulu? Ya sok aja dilanjut ya. Nanti kalau ada suara Pak Penghulu ini. Ya. Siap. Nanti Pak Penghulu kalau ini ngomong ke saya udah hadir gitu ya. Ya. Pandai pilih pada ngopi lah enggak. Rapid. Siap. Kita lanjut ya, sebelum Pak Penghulu kembali ke nervous itu sudah biasa. Nah, saya juga dulu sampai demam panggung dan sebagainya. Oh, sekarang alhamdulillah berkat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Dan itu tolong dimiliki doa itu, karena sebanyak apapun pengunjung atau yang hadir, kita sudah berdoa, insya Allah kita menjadi tenang dan santai ya. Terlebih hati-hati, pernikahan itu adalah nisfuddin, separuh daripada agama ya. Baik, saya udah bisa nebak-nebak ya. Ada satu calon suami yang ngomong nih begini, aduh, dulu saya hidup sendiri, sekarang udah punya istri ya. Ngomongnya gini, kasih makan apa ya, katanya gitu. Ya kasih makan ya nasi, masa batu lah. Nah, cuman kembali kepada Al-Quran ya. Artinya saya udah bilang tadi Al-Baqarah, fadkuruni adkurkum. Setelah nikah nanti, nih khusus para calon istri, jangan jadi cewek materai. Intinya ini saudara teteh mah nikah baru setahun tapi udah kebeli mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya. Enggak usah. Kita enggak, di benak kita jangan terlalu terpikirkan ya. Apalagi mikirkan kereta, susah parkir itu. Nah, yang ada di benak kita, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Jadi setelah nikah nanti 0 hari nih, di agenda kita jangan mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya. Bahasanya, gimana nih caranya? Allah dekat dengan saya, itu aja. Kalau Allah sudah dekat dengan si As itu teh, mobil gampang, motor gampang, apapun gampang. Itu Al-Quran bukan hadis ya. Nah, ini saya tambahkan, istri bukan dijadikan beban ya.
ini suatu anugerah yang sangat luar biasa buat pasangan hidup. Tuhan suami juga sangat luar biasa buat pasangan hidup. Dan tetap kita tercipta bahwa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah-sudahlah. Pokoknya kalau suami sholat, ya istri sholat. Istri sholat, suami ya sholat. Kalau istri sholat, suami enggak. Suami sholat, istri sholat. Jangan nikah tanggal 16 hari ini, saya mending mundur. Nah, jadi bagusnya kalau kita lihat fadkuruni adkurukum, ya suami sholat, istri sholat. Istri sholat, suami sholat. Saya yakin itu akan tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Adem yang tentram penuh kasih sayang. Ya, Pak Penghulu masih gimana situasinya nih, Pak? Belum, udah join tapi belum muncul videonya. Di ini Pak. Tadi Nah, halo. Videonya sudah diklik, cuman masih belum muncul gambarnya ya. Oh gitu tak. Udah yang Gak penting ada suaranya aja dulu. Ada suaranya, nggak apa-apa. sok ya. Iya. Didin yang berbahagia, juga Pak Kepala yang saya hormati, dan juga para peserta Binwin yang sangat setia dan antusias menginjak pada acara berikutnya, acara inti daripada bimbingan perkawinan ini. Materi yang akan disampaikan itu udah kelihatan, alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Pak Penghulu, Pak Ahmad Syafi'i. Mangga disilahkan ya seluas-luas. Sampai keluar dulu nih cari sih. Oh gitu tak. Kaciri di kampung. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan ya, yang kami hormati Pak Saripudin selaku rekan kerja kami di KUA dan juga sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Para peserta calon pengantin yang ikut hadir, alhamdulillah bisa bergabung. Lebih kurang ada 35 orang calon pengantin yang lain siap menyusul, yang berbahagia. Puji dan syukur selalu dan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin. Salawat dan para peserta yang berbahagia pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Tema besarnya mengelola konflik dan membangun hubungan keluarga. Dan nanti di 20 menit terakhir lah mungkinnya ada refleksi sedikit, refleksi dan evaluasi tentang kegiatan kita selama baik yang tatap muka langsung yang kemarin kita ikuti, dan juga yang melalui virtual atau online ini. Mengelola konflik ini harus kita sadari terlebih dahulu bahwa saya kemarin sudah sampaikan bahwa rumah tangga yang akan kita jalani nanti, rumah tangga yang akan AA dan Neng semua, teteh-teteh semua laksanakan nanti, yakinkan bahwa pasti akan ketemu yang namanya konflik, akan ketemu yang namanya rintangan, akan ketemu yang namanya ujian, halangan, dan lain sebagainya. Karena itu sebuah keniscayaan yang akan kita hadapi. Pernikahan ini tidak akan baik-baik saja. Pernikahan ini pasti akan ada kendala, akan ada halangan, rintangan yang itu menjadikan kita menjadi dewasa, menjadikan kita semakin memahami apa itu rumah tangga. Kalau rumah tangganya lempeng aja, nggak asik gitu. Selalu, bahkan kalau orang yang sudah berumah tangga lama itu katanya kalau berantem pas saya itu bumbu rumah tangga gitu kan, tambah makin
mendewasakan kita. Kamu udah bikin kartu nama apa kayak Para peserta yang berbahagia, emang udah ada tak? yang pertama sekali kami sampaikan bahwa ada ternyata perkawinan-perkawinan yang beresiko. Papai suaranya di unmute. Ya kedengaran ya, masuk sekarang. Ya. Ada perkawinan-perkawinan beresiko. Perkawinan-perkawinan beresiko ini seperti apa aja gitu. Yang pertama adalah perkawinan yang tidak tercatat. Nah, pernikahan yang tidak tercatat adalah pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah atau daftar ke KUA kecamatan. Ini banyak terjadi yang disebut, yang kita kenal dengan nikah siri. Jadi nikah siri ini menjadi sebuah perkawinan yang beresiko. Walaupun mungkin secara rukun dan syarat terjadinya pernikahan sudah terpenuhi, tetapi ketika tidak mendaftarkan diri ke KUA kecamatan, tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan, maka masuk kategori perkawinan yang tidak tercatat. Resikonya besar sekali, dan yang sangat-sangat dirugikan adalah tentu dari pihak perempuan. Perempuan ini menjadi beresiko lebih tinggi ketimbang para suami kalau melakukan pernikahan tanpa dicatat. Dan biasanya pernikahan yang tidak tercatat ini biasanya diawali dengan ketidakjujuran, diawali dengan ada sesuatu hal yang menyebabkan pernikahannya tidak dicatat. Kenapa? Mungkin ada salah satu hal yang tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, sehingga pilihannya menjadi nikah siri. Rukun nikah yang kita tahu ada 5. Yang pertama calon pengantin laki-laki atau calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga bapak wali, yang keempatnya 2 orang saksi, dan yang kelimanya ijab dan qabul. Mungkin dari yang memilih pernikahan tak tercatat ini biasanya ada hal-hal yang dari 5 hal ini tidak terpenuhi, atau paling tidak terpenuhi tapi sedikit tidak sesuai. Contoh, sering ada beberapa kasus nikah siri ini walinya tidak sesuai. Orang tua, ayah kandungnya masih ada, tetapi dia melakukan pernikahan dengan mengambil wali. Walinya adalah ustadznya, kiainya, atau yang membimbing pernikahannya. Ini rentan sekali, karena apalagi kalau kita bermadzhab Syafi'i misalnya, tanpa nikah tanpa wali itu kan tidak sah. Sementara ini bapak kandung masih ada, tapi diwalikan dengan Pak Kiai. Itu salah satunya. Atau yang kedua yang lebih fatal lagi, ada sebuah hubungan antara suami istri yang tidak jelas, sehingga ada orang yang mengharapkan untuk menikah, dan pada akhirnya memilih, ya udah nggak jelas ini, nggak datang-datang, sudah 2 tahun lewat tidak datang, suaminya tidak memberi nafkah, lahir dan batin, akhirnya memilih pernikahan tidak tercatat. Banyak hal, ada di antaranya yang menikah siri ini, si istri ini belum jelas talak atau cerainya, tetapi dia sudah berani menikah karena sudah ditinggalkan oleh suaminya lebih dari 2 tahun, misalnya seperti itu. Ini akan menjadi problem ke depan ketika suami yang pertamanya datang kembali, dia tidak merasa menjatuhkan talak, dia tidak merasa digugat ke pengadilan, tetapi ternyata dia sudah punya suami baru. Akhirnya yang terjadi adalah poliandri, seorang istri memiliki 2 orang suami. Ini kan melanggar hal yang fatal sekali. Dan yang sangat dirugikan dari pernikahan siri ini adalah selain istri, yang kedua adalah keturunan atau anak kalau memang sudah memiliki anak. Karena akan menghambat si anak untuk mendapatkan hak-hak secara administrasi kependudukan. Misalnya dia mau membuat akta lahir jadi susah, mau meneruskan pendidikan jadi juga susah, karena bukti otentik pernikahannya tidak sah secara hukum negara. Untuk itu maka pernikahan yang baik adalah pernikahan yang memenuhi syarat rukun secara syariah,
dan juga memenuhi syarat dan rukun secara agama, yaitu dicatat di KUA kecamatan dan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah dari KUA kecamatan. Maka sahnya double. Jadi sah secara agama dan sah secara hukum nasional, dan itu akan membantu kita dalam menjalani kehidupan ke depan. Hak anak jadi tidak jelas kalau kita melakukan pernikahan siri. Misalnya anak ketika salah satu orang tuanya meninggal misalnya, maka hak warisnya bagaimana mengurusnya dan lain sebagainya. Hak dia mendapatkan pendidikan juga terkekang. Hak dia mendapatkan penghidupan yang layak dari orang tuanya pun juga terkurangi karena pencatatan nikahnya tidak tercatat, sehingga kalau ditelantarkan pun tidak bisa menuntut. Itu yang pertama. Yang kedua, perkawinan yang beresiko adalah perkawinan yang poligami. Poligami ini menarik sekali kalau dibahas dan paling sensitif bagi para calon istri. Biasanya langsung tidak mau, pokoknya ada suka keluar kata-kata, bagaimana dengan poligami? Saya mah mengakui poligami itu boleh, cuman satu syaratnya apa? Jangan suami saya. Jadi yang terpenting kalau poligami itu jangan suami saya. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa tetap kita akui bahwa poligami itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Jadi agama membolehkan ketika seseorang melakukan poligami. Adapun nanti persyaratan secara administrasi pun tetap kita ada dibatasi oleh undang-undang. Di mana salah satunya adalah harus ada izin dari istri pertama, harus ada izin dari pengadilan, bahkan ketika dia ingin berpoligami bagaimana bisa berbuat adil. Bahkan di keterangan Al-Qur'annya pun bahwa orang yang berpoligami dan ingin berbuat adil itu berat sekali, karena manusia cenderung tidak bisa berbuat adil. Pengadilan atau perangkat hukum lainnya hanya menyampaikan bahwa mungkin hanya dari istilahnya pemenuhan nafkah secara materi. Kalau dia masuk kategori orang yang berpunya, ingin berpoligami, Pak Penghulu. Ini sepertinya ada gangguan Pak Penghulu. Halo, Pak Penghulu. ya, tadi sampai pada poligami ya. Poligami ini sesuatu yang sangat tidak disukai sama perempuan. Tetapi yang mau dipoligaminya juga perempuan. Yang mau dijadikan istri kedua, istri ketiga, dan keempat juga perempuan. Tetapi ini sesuatu yang alami, ketika orang dengar kata poligami pasti tidak mau. Tetapi yang herannya lagi, yang sampai sekarang saya belum ketemu jawabannya, yang dipoligaminya juga perempuan. Tetapi apapun itu, bahwa poligami ini mempunyai resiko yang sangat besar, menjadi perkawinan beresiko. Apa diantaranya? Efek dari poligami ketika pasangan istri pertamanya tidak siap, karena yang tidak siap, yang itu akan mengakibatkan goncangan rumah tangga yang sangat dahsyat. Kalau tidak kuat, ketika suami memutuskan untuk poligami, apalagi sembunyi-sembunyi, tanpa izin dari istri pertama, tanpa proses ke pengadilan dan lain sebagainya, maka akan terjadi goncangan bahtera rumah tangga yang sangat hebat. Biasanya cenderung rentan terjadinya perceraian.
oleh istri pertamanya. Kalau istri keduanya relatif mungkin menerima karena dia mau dijadikan istri kedua pun sudah siap dengan resiko dan tahu bahwa istri suaminya adalah sudah punya suami. Tapi ini akan menjadikan goncangan mental yang kuat bagi seluruh anggota keluarga. Jadi bukan hanya istri yang terguncang, anak-anak, orang tua, kerabat dan sebagainya itu akan terguncang dengan kelakuan suami yang ingin berpoligami. Yang kedua efeknya tentu kepada istri pertama. Seakan-akan istri pertama itu tidak diakui keberadaannya. Masih kurang apa gitu kan. Kalau istri masih diduakan. Makanya bagi para calon suami atau kepada calon istri ini kalau bila perlu ini sampaikan kalau mau menikah dengan saya tanpa harus ada poligami. Biarkan poligami untuk yang lain. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Soalnya biasanya yang melakukan poligami ini adalah orang yang sudah mapan. Sementara para pemuda biasanya relatif masih mencari jalan dan belum mapan. Bahasa kasarnya susahnya dengan istri pertama, giliran sudah mapan, dia cari istri yang lain. Maka jaga betul suaminya, berikan pelayanan yang terbaik, jadi istri yang soleha supaya si suami tidak mencari sandaran yang lain atau kurang atau dan lain sebagainya. Tapi apapun itu kita mengakui bahwa atau kita harus betul-betul meyakini poligami itu dibolehkan. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan pokoknya poligami tidak boleh. Enggak, poligami tetap boleh. Cuman mungkin saya belum siap di poligami misalkan seperti itu masih boleh. Yang ketiga pasti akan anak-anak terlantang. Pertengkaran orang tua karena adanya poligami, efeknya ke anak itu pasti. Sehebat apapun, semapan apapun, anak akan menjadi korban dari pernikahan yang poligami. Kecuali memang si istri pertamanya, keluarganya sudah diberikan tarbiyah, sudah diberikan pendidikan terlebih dahulu yang kuat, sehingga mampu menerima suaminya untuk berpoligami. Yang berikutnya yang sangat krusial adalah ketidakadilan nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri-istrinya. Seingin adil apapun, manusia itu dalam kategori apapun tidak bisa berlaku adil, sehingga poligami ini masuk kategori perkawinan yang beresiko. Para peserta yang berbahagia, baik nikah siri maupun poligami, walaupun secara hukum syariah misalkan nikah sirinya segala syarat rukunnya sudah terpenuhi, tapi dia tetap melakukan nikah siri, ini tetap beresiko dan yang paling dirugikan adalah para istri dan anak-anak. Poligami pun demikian, kalaupun ini dibolehkan secara hukum, bahkan diberikan ruang secara aturan perundang-undangan, tetapi ini pun beresiko tinggi sehingga orang-orang terpilihlah yang bisa melakukan poligami dengan baik. Biarkanlah mereka yang orang-orang terpilih, orang-orang yang hebat yang bisa melakukan poligami. Kita usahakan karena pada prinsip utamanya pernikahan adalah monogami. Karena di ayat yang memerintahkan membolehkan poligami ditutup fa'in hitum ala ta'dilu fawahidah. Jadi apabila kamu tidak mampu berbuat adil maka cukuplah satu. Tapi intinya pernikahan ini adalah monogami. Maka niatkan dari sekarang supaya pernikahannya sampai ke surga, saya sampaikan untuk pernikahan cukup sekali dengan istri yang satu dan kita bangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, tidak hanya dunia tapi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Selanjutnya konflik akan muncul ketika berumah tangga, yaitu yang pertama adalah ancaman kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 1 ayat 1. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah sikap setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Nah, ini jangan sampai terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Sekarang zamannya zaman maju, zaman teknologi, sekali melakukan kekerasan rumah tangga, ada bukti fisik luka-luka pada istri, bisa mengadukan kepada kepolisian untuk dilakukan pengaduan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karena mendidik istri, mendidik anak, dan lain sebagainya, tidak harus dengan kekerasan. Rasulullah SAW juga memerintahkan ketika kita mendidik, boleh mukul, boleh, tapi mukul yang sayang, jangan mukul yang benci sehingga meninggalkan bekas luka. Dan yang sangat tidak boleh adalah memukul muka atau wajah, itu sangat tidak boleh, dilarang sekali. Kalau mukul misalkan sambil kayak Pak Penghulu, sepertinya suaranya tidak muncul. Halo, Pak Penghulu. Ya, Pak Jupen. Halo, Pak Penghulu, belum bisa dihubungi. Baik, para peserta webinar perkawinan secara virtual. Dari, halo. Ya, lanjut Pak Jupen. Ya, materi yang sangat luar biasa tentang pernikahan beresiko ya. Dan seadil-adilnya dalam poligami yang saya saksikan tidak bisa adil kan, kecuali Roma Irama kayaknya sih. Roma Irama mah kayaknya kalau punya istri 3 bisa membagi uang rata. Nah, dengan bahasa Sundanya 3 umpama tah 700, tah 700, tah 700, tah. Nah, itu kan. Nah, jadi kita mah nggak bisa. Yang satu yang muda 1 juta, yang nomor 2 500 nggak bisa tah. Kecuali Mbak Irama lah, tah 700, tah 700. Itu yang disampaikan ya. Jadi saya setuju bahwa halo para kaum lelaki ya, hindari tentang poligami karena itu adalah suatu tantangan dan suatu godaan ya. Dan kategorinya adalah tadi juga pernikahan yang sangat berisiko, bahkan berisikonya tinggi. Juga pernikahan berisiko. Ya, lanjut Pak Jupen. Ya, sok Pak Pei. Siap. Lanjut, tadi sudah nyampe ke materi tentang ancaman kekerasan dalam rumah tangga.
hati-hati sekali ketika para suami, tapi tidak menutup kemungkinan juga para istri ketika nanti berumah tangga melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena satu saja pukulan yang membekas dan divisum bisa lapor ke Pak Polisi, nanti bisa diadukan ke pengadilan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Suaranya hilang lagi, Pak Penghulu. Ya, Pak Jupen. Ya, siap. Pak Penghulu ke mana tuh? Tadi udah masuk Pak Penghulu, tapi Iya. sinyalnya mungkin kurang bagus. Jadi tadi keluar lagi. Mangga Pak Jupen udah masuk lagi. Oh iya, siap. Kembali ke materi yang sedang dibahas oleh Pak Penghulu ya, tentang pernikahan berisiko, nyampe tadi tentang kekerasan dalam rumah tangga ya. Maka sangat berisiko dan sangat fatal, bahkan mengundang bermasalah banyak orang, baik dari pihak keluarga dan yang lainnya, dan sampai lapor ke kepolisian. Jadi sangat ironis kalau rumah tangga kita atau rumah tangga seseorang sampai diadukan ke pihak kepolisian. Dan ini biasanya dua belah keluarga, dua pihak keluarga. Ya, dilanjut. Ya, mangga lanjut. Pak Saripudin, siap. Siap. Mangga Pak Penghulu. Abdi mah nuju ngopi lah, tenang. Mangga, Pak. Kalau bisa dekat kulkas, coba yang sinyalnya ada, coba. Halo, Pak Penghulu. Halo, Teh Ade Rahayu, mau nanya? Hilang lagi, Pak. Ya, sok. Jadi gini, Pak. Ya. Kalau suami tetap mau poligami, meskipun dilarang oleh istrinya, apa boleh istri meminta cerai kepada suami? Cak saya mau jangan, kalau pengen istri solehah mah. Makanya tak kupa kepala. Ya Pak Penghulu atau Pak Kepala, ini ada Ya, chatting siap. Ya, tadi ya. Ada pertanyaan. Biar nyambung dan biar hidup nih dari. Ya, siap. Mangga. Ini dia bertanya ya, gimana kalau seorang suami bahasana kekeh petekeh lah. Nah, walaupun tidak diizin pengen poligami, apa istri yang bersangkutan pertama itu bisa mengajukan minta cerai? Mangga Pak Penghulu, Abdi mangga. Ya. Memang ini pilihan yang berat pasti bagi para istri pertama ya, para istri maksudnya yang ingin suaminya ingin poligami. Memang tadi kata Pak Jupen sendiri, saya sempat dengar bahwa kalau menjadi istri yang solehah memang memberikan kesempatan kepada suaminya. Cuman memang secara naluri pasti para istri nggak bakalan mau. Untuk itu berikan saja memang suaminya apa kekurangannya sehingga mau poligami, poligami itu bisa jadi boleh ya, cuman bisa Ya, jadi boleh. wajib ketika memang misalkan apa alasannya, secara materi cukup, secara yang lain-lainnya cukup, terus dia itu memang katakanlah ini satu kenyataan, misalkan hiper, yaitu kalau sehari dia tidak cukup sekali, bahkan 3 kali gitu. Istri tidak sanggup. Ya kalau kata Ustadz Epi mah
sedekahkan istri suaminya, jadi berikan kesempatan kepada yang lain. Cuman memang berat sekali, jarang sekali istri itu mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Untuk itu maka sebelum untuk para suami kalau ingin berpoligami, berikan pendidikan yang utuh dulu kepada istrinya sehingga jangankan kita minta, tapi kita yang diminta untuk poligami sama istri gitu. Itu kalau Yang bisa. disuruh lah, yang disuruh. Mangga AA berpoligami mah gitu. Dicarikan calonnya oleh istri yang pertama itu kan luar biasa. Tapi kalau hanya kita ingin berpoligami, kemampuan kitanya juga pas-pasan misalkan, secara ekonomi pas-pasan, secara fisik pas-pasan, pemenuhan kebutuhan misalkan tidak ada yang mendorong untuk poligami, ya saya pikir monogami adalah memang Allah mengatakan manusia itu tidak bisa berbuat adil gitu. Tapi kecuali misalkan suami sudah mapan, sudah diberikan semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan nafkah batin tanda petik, karena nafkah batin itu tidak selalu hubungan suami istri, sudah dipenuhi tapi ternyata Loh. Pak penghulu suaranya nggak ada, menghilang. Tadi kadangnya nyaucip. Pak penghulu. masuk lagi. Ya, udah. Ya, itu memang poligami ini sesuatu yang riskan untuk disampaikan, tetapi itu sesuatu yang dibolehkan. Cuman tadi saya sampaikan, kalau bisa para suami yang ingin berniat poligami, berikan pendidikan dulu kepada istrinya, sehingga istrinya yang mencarikan istri kedua bagi kita. Tapi kalau kitanya aja tidak mampu, ya sadar diri saja, nggak usah poligami. Satu aja kita, kita jalin rumah tangga satu untuk menggapai keridoan. Tentunya meraih surga tidak mesti hanya dengan poligami. Toh kalau poligami membawa mudarat, maka poligami tidak boleh. Tapi kalau poligami itu membawa kepada kebaikan, ya kebolehan tadi menjadi solusi atau jalan keluar. Mungkin itu ya. Ada tambahan mungkin dari Pak? Halo? Ya, lanjut dulu ke yang lainnya. Atau gimana Pak Jupen? Mangga materi aja Pak penghulu. Materi aja ya. Ya. Tadi masuk ke KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sudah disampaikan, hati-hati sekali setelah berumah tangga, jangan sampai hampang lengan kata orang Sunda. Jadi hati-hati dalam berumah tangga ketika kita ada sesuatu yang tidak berkenan, jangan dengan kekerasan. Karena dengan kekerasan bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Masalah yang kita hadapi tidak selesai, malah timbul masalah yang lain. Sehingga masuk ke ranah hukum dan lain sebagainya, ini yang sangat tidak kita inginkan. Selanjutnya adalah penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud penelantaran rumah tangga adalah lari dari tanggung jawab. Hak dan kewajibannya tidak seimbang. Menuntut hak berlebihan, sementara kewajibannya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Sehingga rumah tangga jadi terlantar, maka yang akan dirugikan tentunya yang ditelantarkannya. Kalau istri menelantarkan suaminya, dia tidak taat kepada suaminya, tidak melayani suaminya dengan baik, padahal semua kewajiban suami sudah dipenuhi, sama saja. Itu sama-sama menelantarkan. Jadi menelantarkan tidak melulu suami yang pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, tapi bisa juga istri meninggalkan suami dan anak-anaknya. Untuk itu maka sangat tidak boleh menelantarkan penelantaran rumah tangga. Yang tidak kalah pentingnya yang harus disikapi oleh kita adalah ancaman narkoba.
Tadi perkawinan yang beresiko, KDRT, dan ancaman narkoba. Narkoba ini menjadikan sebuah bisnis sebenarnya, bisnis dunia yang sangat berbahaya, tetapi memang ada. Belum? Ya, Pak Penghulu. Sering keluar. Ya, lanjut ya. Lanjut. Narkoba ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda zaman sekarang. Memang sering terjadi penyitaan barang-barang narkoba ini terjadi, tapi narkoba yang beredar juga masih banyak. Untuk itu, lindungi keluarga kita dari narkoba. Biasanya banyak faktor kenapa orang lari ke narkoba. Di antaranya adalah pengendalian diri yang lemah, kondisi kehidupan keluarga yang berantakan, sehingga anak yang tidak terperhatikan oleh orang tuanya, temperamen sulit, gangguan dan perilaku sebagainya, itu yang mengakibatkan bahaya narkoba gampang masuk ke keluarga kita. Untuk itu, kepada para calon orang tua, calon ibu, calon ayah, yang nanti akan melahirkan keturunan, jangan sampai keluarga kita masuk atau narkoba masuk ke keluarga kita. Ini bahaya sekali, sehingga kalau sudah narkoba, maka kejahatan-kejahatan yang lain biasanya akan mengikuti. Ada kisah yang menyatakan ketika orang disuruh minum atau mabuk, disuruh membunuh dan disuruh berzina, dia pikir narkoba itu atau mabuk itu adalah pilihan yang paling minim. Dosanya kecil gitu kan. Kalau zina jelas dosa besar, membunuh dosa besar, tapi kalau narkoba mah atau mabuk-mabuk mah biasa aja. Tapi ternyata ketika orang memilih narkoba, maka dia akan melakukan pembunuhan, dia akan melakukan perzinahan. Untuk itu jauhi ancaman narkoba. Apalagi Indonesia ini sudah ada undang-undang tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 yang hukumannya sangat berat sekali, apalagi kalau masuk kategori pengedar. Untuk itu kita jaga keluarga kita dari narkoba. Pencegahannya bagaimana? Tentunya pencegahannya adalah bagi orang tua harus bisa menciptakan rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga anak tidak kekurangan kasih sayang. Yang berikutnya adalah asuh dan didik anak dengan sebaik-baiknya. Berikan bekal agama yang selalu memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya dan lakukan menjadi pengawas yang baik. Orang tua harus hati-hati sekali ketika anak-anak menginjak dewasa. Ini cara pencegahannya. Yang kedua, bagi remaja sendiri atau bagi para remaja, maka berikan dia kesibukan yang positif. Dia mau yang hobi olahraga, yang hobi organisasi, silakan organisasi, dan lain sebagainya. Itu cara-cara untuk menghindari ancaman dari narkoba. Ancaman berikutnya yang tidak kalah seremnya lagi adalah ancaman pornografi dan porno aksi. Dengan adanya gadget di tangan, itu memudahkan sekali bagi akses-akses pornografi dan porno aksi. Sehingga internet atau teknologi ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi kita juga jangan lupa tentang efek negatif dari internet. Karena kita, anak-anak pegang HP di kamar, dia bisa akses apapun dengan HP-nya, maka ancaman pornografi akan menjangkiti para remaja kita. Sehingga hati-hati sekali, awasi dengan baik anak-anaknya. Yang berikutnya, ancaman yang tidak kalah hebatnya lagi adalah radikalisme. Radikalisme atau pemahaman-pemahaman agama yang sangat ekstrim, sehingga sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bukan dari golongan kita, maka halal darahnya, dan lain sebagainya. Ini juga terkait dengan IT dan teknologi, di mana banyak konten-konten agama yang pada
dasarnya itu bukan agama yang baik, atau itu mengajarkan pada radikalisme. Makanya belajar agama pun harus ada gurunya. Sekarang itu jangan di YouTube di mana memang banyak kajian, tapi kita harus bisa memilih mana kajian-kajian yang sesuai, mana kajian-kajian yang baik yang harus kita ikuti. Kita konsultasi dengan ustadz, dengan guru yang terdekat terlebih dahulu, sehingga ancaman radikalisme ini tidak menyertai kita. Mungkin itu yang tentang resiko-resiko perkawinan dalam mengelola konflik yang akan terjadi yang bisa disampaikan. Lalu tadi saya menyampaikan di awal ini dan disambung dengan refleksi saja ya sekalian ya, Pak Jupen ya. Ya langsung aja Pak, nggak apa-apa. Ya, untuk refleksi atau sebelumnya ada pertanyaan mangga terkait dengan materi yang tadi. Untuk refleksi kami meminta dari tadi siang untuk menyiapkan ballpoint dan alat tulis yang sudah menyiapkan. Ini audio video sayanya belum muncul ya. Muncul nggak Pak Jupen gambar saya? Belum ya? Belum ya? Ya. Padahal di sininya sudah diklik-klik aja dari tadi. Para peserta nyambung ke refleksi, silahkan untuk menggambar gunung, sederhana saja gambar gunungnya. Di kertas yang tersedia gambarlah gunung. Setelah menggambar gunung, gambarkan pula seorang pendaki. Bagi yang laki-laki gambar laki-laki, bagi perempuan gambar perempuan untuk mendaki gunung tersebut. Di sebelah kanan atau sebelah kiri gunung, silahkan gambar posisi kita sedang mendaki. Dipahami nggak perintahnya? Ya, para peserta. Ya, para peserta silahkan menggambar sebuah gunung sederhana saja. Ya. Dan setelah itu gambarkan seorang pendaki, yang pendaki itu adalah kita sendiri di kanan atau di kiri gunung tersebut. Laki-laki, perempuan gambarnya. Ya. Ini saya audionya belum bisa tampil. Ya enggak apa, tapi suaranya ada Pak, udah cukup. Kalau sudah silahkan lihatkan ke kamera saja. Gambar gunung dan mendakinya mana? Iya, ya kalau sudah. Rupanya masih belum Pak, masih menggambar. Menggambarnya sederhana saja padahal. Ya, nggak usah dipulas, nggak usah. Biasa aja. Ya itu teh siapa? Teh Peti ya udah ya. Dilihatkan ke kamera. Ya. Kurang jelas Teh Peti udah. Pelan aja. Ya, bagus. Yang lain silakan yang lain. Teh Peti punten 60 lah. Enggak dinilai itunya. Oh enggak ya. Kurang jelas sebentar. Ya, Epi ya. Ya, betul ya. Ya, yang lainnya. Itu jangan Gunung Galunggung, jangan gunung biasa aja. Ya, bagus. Gimana cara muslim? Nih yang laki-laki belum ada yang. Ya, bagus ya. Oke, Kang Asep ya. Kurang jelas Kang Asep. Lili, udah jelas. Gunung Tangkuban Parahu segala tetangga. Ya, para peserta untuk refleksi, silakan menggambar. Ya, kalau gunung. sudah. Nah, maksud sederhana dari gambar gunung tersebut, sebelum disampaikan, ada yang bisa menyampaikan nggak? Apa maksudnya? Kok disuruh gambar gunung gitu? Dihidupkan aja mic-nya, sampaikan aja. Yang mau berpendapat tentang apa itu maknanya gitu. Neng Peti, mangga silahkan. Apa maksudnya? Mungkin untuk mencapai pada tujuan kita akan menemukan suatu ujian, cobaan
rintangan ya rintangan. dalam rumah tangga ya kayaknya. Ya, bagus. Asep mau ngomong kayaknya tadi Kak Asep. Belum masuk suaranya. Yang moodnya tuh di klik. Di mute-nya dulu. Nah, Kak. Masih belum Kang Asep, masih belum. Ngantuk ya? Sak Neng, siapa yang ini? Ya, makasih Asep masukannya bagus. Tapi saya nggak kedengaran kan nih Pak Kang Asep. Ini di mute sih. Ya. Begitu. Kang Asep coba dicek sound. Belum masuk. Belum masuk ya? Padahal udah ngomong tuh teh. Iya. Oh, mungkin dengan bahasa isyarat itu. Coba headsetnya dilepas. Iya, headsetnya lepas dulu ya. Ini dari HP-nya apa dari itu? Dari headsetnya mungkin. Cek 1. Nah, udah masuk Kak. Ya. Ya, Kang Asep. Kalau dari konsep sih dari tadi yang digambarkan, kalau misalkan dari gunung itu mungkin terlihat dari jauh itu sangat indah, jadi kayak nggak ada jalan terjal dan kayak gimana berliku-liku atau misalkan ada jurang kayak gimana, tapi pas kitanya menjalankan itu pasti mendapatkan rintangan yang ada di sana. Iya, bagus. Ya. Siap. Makasih Asep, tadi udah 2 poin ya. Saya hanya melengkapi saja untuk tadi refleksi dari menggambar gunung itu adalah biasanya ini kategori oleh yang disampaikan bahwa ketika kita disuruh menggambar gunung dan posisi kita di sebelah kanan atau kiri itu memperlihatkan kesiapan kita dalam menghadapi rumah tangga. Semakin dia mendekati puncak, berarti kesiapan rumah tangganya sudah semakin hebat, semakin mantap. Tapi semakin dia jauh ke lereng, mungkin persiapannya masih harus ditingkatkan lagi katanya kan. Jadi posisi pendaki tadi, gambar pendaki tadi di mana posisi itu menunjukkan kesiapan secara tanpa sadar diri kita sampai sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menggapai bahtera rumah tangga. Tapi jangan berkecil hati karena apapun bahwa kita memang sedang mempersiapkan pernikahan dan masih ada waktu untuk pernikahan. Jadi setelah akad nikah kita lebih banyak belajar lagi bagaimana membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan awal, niatnya karena Allah dan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Itu yang salah satu yang disampaikannya. Yang keduanya adalah perkawinan dan berkeluarga adalah proses panjang. Jadi memang tidak ujung-ujung di puncak. Meniti dulu dari bawah, bahkan dari nol, bahkan dari minus sebelumnya. Perjalanan panjang yang harus dicapai ke tujuan dengan kerjasama kedua belah pihak. Jadi kenapa tadi saya suruh gambar laki-laki dan perempuan di kanan dan di kiri, itu untuk menunjukkan bagaimana nanti kerjasama sehingga nanti ketemu di puncak gunung berarti ketemu di tujuan kita menggapai bahtera rumah tangga. Dan juga relasi hubungan suami istri itu kan tidak selalu sama, tetapi ada naik turun. Kadang istrinya lagi lebih baik dari suaminya, kadang-kadang suami lagi nggak mood dan lain sebagainya, naik turun labil itu, maka itu juga menggambarkan yang harus dipersiapkan nanti bahwa rumah tangga itu akan ada naik turun. Kadang-kadang lagi baik-baiknya, tapi ada kalanya lagi malas-malasnya. Maka siap-siap nanti ketika melihat pasangan kita
sedikit kok tidak mood gitu dan lain sebagainya. Itu yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan dari refleksi menggambar gunung tadi. Yang selanjutnya saya bacakan 10 tip bahagia pernikahan. Yang pertama adalah jangan marah pada waktu yang sama. Jadi kalau marah gantian gitu kan. Kalau dua-duanya ngomong, dua-duanya marah, pasti berantem dan berakhir tidak baik gitu kan. Maka ketika marah dengarkan aja, jadi pendengar yang baik sampai secapek-capeknya yang marah gitu. Yang kedua, jangan berteriak pada waktu yang sama kecuali rumah kebakaran. Jadi kalau yang satu lagi teriak-teriak, jangan ikut-ikutan teriak kecuali rumahnya kebakaran, teriaknya bareng biar banyak ditolongin orang gitu ya. Yang ketiga, kalau bertengkar cobalah mengalah untuk menang. Jadi kalau lagi berantem, cepat-cepat yang lagi sadar, berarti yang berantem, yang marahnya nggak sadar. Cepat-cepat kita mengalah itu mungkin dengan diam, dengan menenangkan pasangan dan lain sebagainya, tapi mengalahnya untuk menang. Yang keempat, tegurlah pasangan Anda dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Jangan menegur tapi membentak gitu, tapi tegur dengan lemah lembut. Kalau lagi masak, hey sayang, lagi masak apa nih, enak nggak, dicobain dulu nggak, gitu, seperti itu. Yang kelima, lupakanlah kesalahan masa lalu. Jadi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat itu dilupakan. Walaupun kemarin saya sampaikan salah satu session bahwa perempuan itu cepat memaafkan, tapi pengingat yang ulung. Jadi kejadian hari ini 7 tahun yang akan datang masih diingat sama perempuan. Yang keenam, boleh lupakan yang lain, tapi jangan pasangan Anda. Masa lalu yang kelam dilupakan, kesalahan dilupakan, tapi pasangan kita jangan sampai dilupakan. Kalau pasangan sudah dilupakan, bahaya. Yang ketujuh, jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Kalau pagi-pagi ada kesel, jangan sampai sore-sore masih ada kesel di bawah. Apalagi kalau malamnya musim hujan, yang bahaya sekali kalau nggak sampai berhenti amarahnya. Yang kedelapan, seringlah memberikan pujian terhadap pasangan. Berikan pujian hal-hal yang kecil. Misalkan dia masak hanya dadar telur, enak dadar telurnya gitu. Besok-besok bisa diganti menunya, jangan dadar telur terus gitu kan. Yang kesembilan, bersedia mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan lupa kita jujur, gentle untuk mengakui bahwa kita yang salah. Bahkan kalau suami biasanya nggak merasa salah juga, harus berani mengakui kesalahan. Karena untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Saya kan nggak salah, tapi udah ngaku aja salah. Pasti istri senang kalau suami sudah mengaku salah. Demi Yang aman ke-10, lah. dalam pertengkaran yang paling banyak bicara dialah yang salah. Jadi kalau lagi bertengkar, sebenarnya yang salah itu yang banyak ngomong, yang nggak berhenti-berhenti ngomongnya. Gitu. Itu tips untuk menjaga atau pernikahannya bahagia. Mungkin materi dari tadi mengelola konflik dan evaluasi dan refleksi cukup. Mangga kalau ada pertanyaan saya jawab, mampu saya jawab, kalau enggak saya lempar ke yang lain. Pak Jupen, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ini videonya masih belum aktif. Tadi juga mohon maaf atas kekurang berkenannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta Binwin ya, terima kasih pada Pak Penghulu, Pak Haji yang telah menyampaikan materi yang begitu sangat luar biasa terkait konflik rumah tangga, pernikahan berisiko, KDRT dan yang lainnya. Bahkan disimpulkan pula tadi narkoba ya, jauh-jauhi. Kecuali buat si teteh, narkoba itu narik kolor bapak, nggak apa-apa itu. Jadi bahasanya ya. Halus. Mohon dihindari karena itu adalah sangat berisiko dan akan fatal pada ujungnya. Terkait dengan mendaki gunung, betul kesiapan kita dari nol dan sampai puncaknya, insya Allah membawa nikmat rumah tangga yang sangat luar biasa. Dan barangkali ada yang dipertanyakan atau
berapa menit lah, barangkali ada yang harus ditanyakan pada pemateri langsung atau pada panitia. Mangga dari peserta BIM ditunggu dari siapa, sebutkan nama, dari mana, dan lain sebagainya. Mangga. Atau udah ngantuk? Ya, kayaknya udah ini Pak, udah ngerti lah. Udah cerdas, cermat, dan cepat tepatnya. Udah lumayan. Karena materi udah sangat gamblang. Menurut saya mah udah blok nang karak, blok nang kubak, udah ngerti lah. Nah, paling ya dari saya aja menambahkan pada si Teteh ya, yang sering dijumpai bahwa laki-laki emang kalau sudah mapan, udah banyak duit MM-an ya, ada ember, ada miliar gitu, suka nyeleneh gitu. Nah, makanya tipnya kita kata tukang warung aja, bikinlah kopi yang baik, yang nikmat, yang harum. Jangan sampai suami kita beli kopi ke warung lain, itu aja. Nah, kenapa suami kita beli kopi ke warung lain? Karena kita nggak bisa bikin kopi yang bagus, saudara ya. Nah, jadi ini rahasianya saling punya antara suami dan istri, yang mudah-mudahan dari materi tadi bisa disikapi dengan baik dan jelas, sangat bermanfaat buat kita, bahkan buat bukan para pengantin aja, buat yang sudah nikah juga ini bisa dipakai kan, karena sakinah warahmah itu buat kita semua ya, dan buat membawa acara juga nih ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin, atau masih saya tanya juga, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin Pak, mau Oh, nanya mangga. Siap. Dari siapa? dari Lili. Mangga. Ini Pak, bagaimana hukum suami berkata kasar kepada istri? Apakah itu termasuk KDRT juga apa gimana Pak? Oh iya, ya Pak pemateri, mangga. Ini suami selalu kasar kalau bicara ya. Nah, biasanya kalau bikin kopi, pendek bikinkan kopi, nah oke gitu lah. Nah, mohon dijawab Pak Penghulu selaku pemateri, suami selalu kasar gimana, termasuk KDRT enggak? Mangga. Halo? Halo? Ya, pertanyaannya Pak, ya siap. Ya, siap, mangga. Bagaimana kalau suami berkata kasar kepada istri, apakah termasuk KDRT atau tidak? Ya Iya. tentunya masuk KDRT, apalagi kalau kasarnya melebihi batasnya ya. Misalkan kalau kasarnya keras kan bedakan antara keras dan kasar. Misalkan kalau keras kan memang intonasi suaranya keras. Gitu. Tapi kalau kasar mungkin misalkan ngata-ngatain istri, membanding-bandingkan istri, karena itu masuk kategori KDRT. Karena sekarang banyak pegang HP, direkam saja kata-katanya, ketika kata-kata itu masuk kategori KDRT, laporkan saja. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada umatnya jangan berkata keras kepada istri, ya kasar kepada istri. Panggillah istri dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Seperti contoh dia memanggil Aisyah itu apa namanya? Humairah. Humairah itu kan yang kemerah-merahan pipinya. Atau kita panggil cantik, sayang. Makanya kemarin Pak Kepala KW juga menyampaikan materi, usahakan kepada pasangan itu jangan manggil nama gitu ya. Panggil nama saja sudah gak enak di telinga gitu. Misalkan nama suami kita apa namanya, kalau neneng mah kebetulan neneng dipanggil neneng enak banget gitu. Misalkan namanya apa, EN gitu kan gitu. Dipanggil kan gak enak. Suami juga Ahmad kan gak enak. Tapi panggillah dengan panggilan yang terbaik. Kalau Ahmad Mahmud gitu. Ya, kalau kasar itu kan jangan sampai terucap kasar gitu. Kalau sekarang kan zaman HP direkam saja masuk kategori KDRT kalau menurut saya, karena kadang-kadang istri itu mungkin kalau dipukul mah tidak terlalu sakit, tapi dengan kata-kata lebih sakit gitu kan. Kalau kata Jainuddin MZ, apa kata Pak Jupen? Kalau pedang melukai tubuh banyak obat bisa sembuh, tapi kalau mulut, lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari gitu kan. Betul. Ya, mungkin itu. Jadi kalau kata-kata kasar masuk kategori KDRT itu secara verbal, secara bahasa. Iya, terima kasih. Jawabannya udah sangat luar biasa. Cuman tetap kita mengarah atau mengikuti sunnah Rasul ya, atau Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada satu hadis yang sangat pendek, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah tanggaku adalah surgaku.
Padahal rumah kita, rumah Rasul dengan rumah Tehlil itu baik, rumah Tehlil cek saya. Nah, rumah Rasul itu sempit, rumah orang yang nggak punya, tapi dia masih mengatakan baiti jannati. Apa rahasianya? Oh ternyata dalam rumah tangganya belum ngomong kasar, nggak ada pasea, nggak ada bertengkar, dan luar biasa. Ikutin aja Rasulullah SAW ya. Jadi masuk sih KDRT mungkin ada kelas-kelasnya ya, cuman hindari dari perkataan yang kasar dan sebagainya. Istri gendut tetap dibilangnya sayang, bukan wahai Dut bikinkan kopi, jangan ya. Nah, ada yang gendut nggak kira-kira? Nah itu barangkali masih ada pertanyaan Mangga sebelum saya tutup. Iya Pak. Ya. Bade naras. Mangga. Ada apa sih waktu dari siapa dulu nih? Oh iya, dari Ya, iya Epi tuh. Puspitasari. Mangga. Nah, tentang tanggung jawab seorang suami ketika suami tidak bertanggung jawab dalam artian semuanya pulang-pulang gitu ya. Itu ada waktu khusus nggak semuanya? Berapa tahun gitu kan nggak pulang semuanya. Itu tuh kayak gimana hukumnya, apa udah talak apa gimana gitu teh? Semuanya iya. lebih dari 3 tahun lah semuanya. Oke, Pak Penghulu, ini ada suami yang kira-kira mungkin kayak Bang Toyib lah. 3 kali puasa, 3 kali bulan nggak datang nih. Kira-kira kategorinya gimana? Bahkan dia sampai nanyakin udah talak atau belum lah mungkin kira-kira gitu. Mangga Pak pemateri. Apalagi sekarang dilarang mudik lagi nggak pulang-pulang. Halo, ya masuk ya? Halo, ya masuk. Ya. Mangga Pak Penghulu. Ketika suami menelantarkan istrinya beberapa bulan, beberapa tahun tidak pulang-pulang, kayak Bang Tohib 3 kali lebaran nggak pulang, maka tergantung keridhaan hati istri. Makanya setiap akad nikah atau di buku nikah nanti itu ada yang disebut dengan taklik talak. Jadi taklik talak itu adalah janji seorang suami kepada istrinya bahwa apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya dalam 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, atau saya membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan lamanya dan lebih. Itu maka ketika istri tidak ridho, maka istri boleh mengajukan kepada pengadilan agama untuk bercerai, sehingga nanti jatuh talak suami satu kepadanya tanpa suami hadir gitu kan. Nah ini yang disebut tadi ketika pernikahan tercatat, ketika kita ditelantarkan maka ada solusinya, kita bisa datang ke pengadilan agama untuk minta kejelasan dari Pak Hakim tentang status pernikahan kita. Tapi tadi yang pertama yang kami sampaikan, ketika kita nikah siri, setelah bulan madu, setelah sebulan, 2 bulan, setahun ditinggalkan, tidak datang-datang lagi, kita punya anak, punya dan maka kita tidak bisa mengadukan ke pengadilan. Orang nikahnya saja tidak tahu di mana, sama siapa, dengan siapa, nah, itu nggak susah, lebih susah. Makanya tadi di awal jangan sampai terjadi nikah siri. Tapi ketika nikahnya tercatat di KUA dan suami menelantarkan kita, tadi ada di dalam buku nikah nanti bisa dibaca, bahkan disarankan untuk dibaca sebelum malam pertama, bahkan ya Pak Jupen ya, minimal dibaca. Biasanya kalau di prosesi akad nikah sekarang tidak wajib baca, nggak apa-apa nggak dibaca, cukup tanda tangan. Tetapi dibahas di itu aja lah. Coba nanti dibaca, setelah dibaca tinggal dipraktekkan. Tapi ketika 2 tahun kita tidak ridho, kita mengajukan ke pengadilan agama. Tapi kalau kita ditinggalkan 2 tahun tidak datang ke pengadilan agama, jangan ujuk-ujuk nikah lagi dengan yang lain gitu kan. Karena berarti kita ridho itu mah. Berarti ridho, makanya jangan ketika tidak ridho datang ke pengadilan, tapi ketika ridho kita tunggu sampai dia datang gitu. Ya nambah 2 tahun deui lah. Ya, maaf Pak. Tambahan. Ya. Terus seandainya ya nggak pulang gitu ya. Si istrinya kan lapeh ke pengadilan agama berarti kan? Iya.
Ya. Ya, seandainya mengajukan cerai, terus dikabulkan, terus dia nikah. Nah, itu nanti kalau suaminya datang nuntut balik itu bisa? Nggak bisa. Kan sudah diputus ke pengadilan, kecuali gitu. Ya, kan kitanya nanti juga kan ada pengadilan itu kan nanti diberikan surat untuk cerai. hadir si istri ke alamat. Kalau alamatnya Suami. ke orang tuanya atau kemana gitu kan, nanti berhadapannya dengan pengadilan. Gitu. Oh, kirain teh kalau itu dituntut balik. Iya, Pak. Banding lah. Kalaupun dituntut balik, kita kan sudah punya kekuatan hukum dari pengadilan gitu. Kalaupun dituntut balik. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, baik, itu pertanyaan yang ketakutan juga kayaknya ini. Mudah-mudahan yang ikut Binwin tidak ada yang Jangan, ya, karena itu semuanya. dalam psikotaklik udah jelas ya Pak Penghulu tadi. Ya. Si Teteh bisa mengajukan bahasa kita marapah atau gugat cerai, dan itu pun bisa disahkan oleh pengadilan agama. Maka dapat akte cerai, dan bila mana suami banding, bahkan banding di situ ada dulu mah cuma 12 hari atau berapa, dan itu tidak bisa karena udah punya kekuatan hukum. Iya. Jadi halo para suami jangan macam-macam ya. Nah, karena istri juga ini udah pala linter lah ini nama. Nah, jadi saya juga udah ketakutan kalau hal demikian. Oke, yang lainnya nggak ada, ini udah hampir jam 10 waya sahur. Ya, cukup aja kira-kira ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Penghulu ya yang telah memberikan materi sangat gamblang dan sangat dipahami, sangat dimengerti insya Allah. Dan mungkin acara demi acara telah kita laksanakan dan alhamdulillah lancar walaupun ada gangguan teknis sedikit demi sedikit, tapi materi tetap bisa disampaikan. Untuk itu mengakhiri daripada semua acara atau rangkaian Binwin virtual malam ini, mari kita sama-sama tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.